Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat. Selamat bertemu dan apa kabar semuanya? Saya berharap kalian anak-anakku semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sangat prima dan sudah segar, siap untuk menerima materi pada saat ini. Apa materi kita pada pagi hari ini? Pada pelaksanaan PLS SMA GKSD 2 Tentena pada hari yang kedua. Iya, implementasi kurikulum 2013. Ya, tapi sebelum lanjut pada materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, saat ini saya hendak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Grace Gimbo, sarjana ekonomi. Di sekolah ini, saya mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS, kelas 11 IPS, dan kelas 12 IPS. Di sekolah ini pada tahun pembelajaran 2020-2021, saya diberikan kepercayaan sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Nah, berkaitan dengan jabatan itu, maka saat ini saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi implementasi kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Ya, kurikulum 2013 biasa kita sebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Ya, saya yakin di sekolah anak-anakku sekalian sebelumnya, yaitu di SMP, sudah memberlakukan kurikulum 2013. Nah, sekarang kita akan melihat apa perbedaan kurikulum 2013 yang ada di SMP dengan yang di SMA. Nah, pada pelaksanaannya sama, hanya saja mungkin yang berbeda itu ada pada mata pelajaran yang diajarkan. Ya, pada kurikulum 2013 di SMA, mata pelajaran dibagi dalam 3 kelompok. Mata pelajaran umum ada 2 kelompok, yaitu wajib A dan wajib B. Nah, mata pelajaran umum ini wajib untuk semua peserta didik. Semua peserta didik mendapatkan pembelajaran mata pelajaran yang ada di kelompok A dan kelompok B. Apa saja yang ada di kelompok A? Yang di kelompok A adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, seni budaya, dan prakarya dan kewirausahaan. Ini mata pelajaran umum atau mata pelajaran wajib. Nah, kelompok ketiga ada yang disebut dengan peminatan, mata pelajaran peminatan. Nah,
peminatan, ada peminatan utama atau akademik, dan ada yang disebut dengan lintas minat. Jadi di SMA ada 3 kelompok peminatan. Yang pertama, peminatan MIPA atau Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Kedua, peminatan IPS. Dan yang ketiga, peminatan Bahasa dan Budaya. Nah, pada peminatan MIPA ada 4 mata pelajaran yang diajarkan. Yang pertama matematika, yang kedua fisika, ketiga kimia, dan keempat biologi. Pada peminatan IPS ada 4 juga, yaitu ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Pada peminatan bahasa dan budaya ada 4 juga mata pelajaran yang diajarkan, yaitu antropologi, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, serta bahasa asing. Nah, bahasa asing itu ada yang bahasa Arab, ada yang mengajarkan bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan bahasa Prancis, dan mungkin bahasa asing lainnya. Ini untuk mata pelajaran peminatan utama atau mata pelajaran peminatan akademik. Kemudian ada yang disebut dengan lintas minat. Yang bagaimana itu lintas minat? Ya, jadi lintas minat itu adalah misalkan peminatan MIPA itu belajar mata pelajaran yang ada di peminatan IPS atau ada di peminatan bahasa. Ya, jadi misalkan lintas minat di MIPA bisa saja dia belajar ekonomi, atau sosiologi, atau geografi, atau sejarah, atau antropologi, atau bahasa dan sastra Indonesia, atau bahasa dan sastra Inggris, atau bahasa asing. Demikian pula yang di peminatan IPS, itu dapat belajar mata pelajaran yang ada di peminatan IPA dan peminatan bahasa. Ya, begitu pula yang di peminatan bahasa dapat belajar mata pelajaran yang ada di peminatan IPA dan mata pelajaran yang ada di peminatan IPS. Nah, berapa mata pelajaran untuk lintas minat yang akan dipelajari? Di kelas 10, baik peminatan IPA, IPS, dan bahasa itu sama. Itu belajar 2 mata pelajaran untuk lintas minat. Sedangkan di kelas 11 dan 12 hanya 1 mata pelajaran lintas minat. Ya. Di SMA GKST 2 Tentena, peminatan utama atau akademik itu dibuka hanya 2 kelompok peminatan, yaitu peminatan MIPA dan peminatan IPS. Nah, lintas minat apa yang diajarkan di sekolah ini? Nah, untuk lintas minat di kelas 10 ada lintas minat bahasa asing, yaitu bahasa Jerman, dan bahasa dan sastra Inggris. Ya, baik peminatan MIPA maupun peminatan IPS belajar lintas minat 2 mata pelajaran untuk kelas 10, yaitu bahasa Jerman dan bahasa dan sastra Inggris. Sedangkan di kelas 11 dan 12 lintas minat tinggal 1 mata pelajaran, yaitu bahasa dan sastra Inggris. Nah, ini untuk mata pelajaran yang diajarkan di SMA. Nah, sekarang setelah kita tahu mata pelajaran yang akan kita ikuti nantinya, ya, ada bagaimana dengan penilaian. Nah, kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian.
Yang pertama adalah penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada empat aspek, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, ini untuk penilaian. Setelah kita pelajari tadi, kita tahu mata pelajaran apa saja dan aspek-aspek apa saja yang dinilai. Maka sekarang bagaimana dengan pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19? Mungkin ada yang bertanya, kok PLS saja kita tidak bisa tatap muka? Nah, pembelajaran kita bagaimana? Ya, jadi pembelajaran di masa COVID-19, ya ada yang disebut dengan belajar dari rumah. Tetapi kadang-kadang belajar dari rumah itu anak-anak sekalian mengartikan libur. Belajar dari rumah sama dengan libur. Nah, bagaimana? Ini adalah pemahaman yang salah. Belajar dari rumah itu tidak sama dengan libur. Nah, ada juga yang memiliki atau yang mempunyai pemahaman bahwa pembelajaran dari rumah atau jarak jauh itu sama dengan pembelajaran online. Nah, ini juga keliru. Karena pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh itu tidak selamanya menggunakan atau tidak selamanya sama dengan pembelajaran online. Pembelajaran online hanyalah salah satu bentuk pembelajaran. Nah, pembelajaran jarak jauh itu terdiri dari yang pertama, pembelajaran daring atau dalam jaringan. Yang pertama, yaitu memanfaatkan media sosial seperti WA, Facebook, atau Instagram. Yang kedua, dengan menggunakan video conference seperti Zoom, Teamlink, Webex, atau Google Meet. Ya, atau video conference yang lainnya. Yang berikut, dengan menggunakan konten manajemen sistem seperti blog atau YouTube, atau mungkin konten manajemen yang lain. Dan yang berikut adalah learning manajemen seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Cooper School, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Nah, ini pembelajaran daring, bentuk daring. Nah, ada pembelajaran yang lain. Pembelajaran jarak jauh itu ada juga yang lain, yaitu yang disebut dengan luring atau luar jaringan. Nah, yang bagaimana itu pembelajaran luring? Yaitu dengan memanfaatkan pos atau ojek atau guru yang membawa atau mengantar langsung materi atau bahan ajar kepada siswa. Atau dapat juga melalui SMS, telepon, atau siswa ditugaskan untuk menonton televisi dan mendengarkan radio. Nah, ini bentuk-bentuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sekarang, bagaimana untuk mendapatkan nilai? Nanti kita nilainya bagaimana? Ya, pasti ada yang akan bertanya demikian. Nah,
bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai? Ya, untuk mendapatkan nilai, yang pertama, guru memberikan materi pembelajaran. Entah itu dengan menggunakan mode daring atau luring. Kemudian, setelah guru memberikan materi pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa. Nah, kalau guru sudah memberikan tugas kepada siswa, apa yang dilakukan? Iya, siswa tersebut mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, setelah tugas yang diberikan itu selesai dikerjakan, apa? Iya, siswa harus mengumpulkan atau mengirimkan tugas tersebut kepada guru mata pelajaran. Sehingga guru mata pelajaran dapat memeriksa tugas siswa. Dan guru mata pelajaran dapat memberikan nilai. Jadi ini alur bagaimana siswa dapat atau bagaimana alur siswa memperoleh nilai. Sehingga nanti siswa itu punya nilai. Oke. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada materi implementasi kurikulum 2013 di SMA dan bagaimana pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan untuk anak-anakku sekalian menentukan kira-kira bagaimana saya harus menjalani proses pembelajaran di sekolah ini. Ya. Demikianlah materi yang saya bawakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kita sekalian. Semoga sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat.